kita akan menginjak kepada pemaparan materi yang kedua terkait dengan bagaimana sistem informasi rumah sakit ini benar-benar diimplementasikan terhadap pelayanan di rumah sakit, dan ini sudah diimplementasikan oleh pemateri kedua yaitu Dr. Guntur. Untuk itu pada sesi kedua ini beliau akan men-sharing bagaimana sistem RS ini diimplementasikan di Rumah Sakit Al-Islam. Namun sebelumnya saya akan membacakan sekilas kurikulum vitae dari beliau, yaitu nama lengkap Bapak Guntur Septapati Dr. MMRS. Jabatan pada saat ini adalah Kepala Bidang Informasi dan Pemasaran Rumah Sakit Al-Islam Bandung dari mulai tahun 2018 sampai dengan sekarang. Latar belakangnya, sarjananya, dia backgroundnya adalah dokter yang lulus dari FK Unpad tahun 2000 dan menyelesaikan program magister manajemen di Universitas Unisba tahun 2012. Beliau juga sangat banyak pengalamannya, dimulai dari seorang dokter di Puskesmas, yaitu di Puskesmas Ciawi Gerbang Kuningan pada tahun 2001, yang kemudian selanjutnya pada 2005 dia mulai berkiprah di Rumah Sakit Al-Islam Bandung dari mulai dokter rumah sakit, dokter tetap, kemudian beliau juga selanjutnya menjabat beberapa bidang yang memang terkait dengan sistem informasi, baik itu pemasaran ataupun penunjang medis lainnya, dan terakhir adalah beliau di bidang informasi dan pemasaran Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Untuk itu kepada Bapak Guntur kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Bu Ida atas kesempatannya. Yang perkenalkan, nama saya Guntur Septapati, dokter di Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Itu suaranya Bu Ida? Ya, mangga, langsung silakan Pak. Silakan ya. Langsung saja. Baik, saya mungkin mengambil judul yang sama tentang strategi implementasi CMRS, tapi dari sudut pandang rumah sakit nih, ya, sudut pandang rumah sakit. Seharusnya saya dapat kuliah Pak Kridanto itu harusnya sebelumnya tuh. Waduh, ternyata ya luar biasa ya. Karena ya sebelum itu kami sudah pengenalan dulu, kami Rumah Sakit Al-Islam Bandung, rumah sakit tipe B dengan 250 bed, ya. Dan paripurna tahun 2019. Sedikit cerita, saya atau kami pernah jatuh bangun ya, seperti lagu juga. Mungkin karena belum dapat kuliah Pak Kridanto nih, ya. Jadi 96 kita beli butuh bersama dengan gedung rumah sakit dari vendor. Itu hanya mungkin lebih lama implementasinya, dipakainya mungkin setahun saja sudah selesai, itu tidak bisa berlanjut ya. Kemudian 2000 atau 2002 kita juga cari vendor IT. Kalau yang tadi awal tuh sudah jadi ya, sudah ada sistemnya, kita coba implementasikan karena mungkin ada kendala yang lain. Menurut saya waktu itu belum di Al-Islam, jadi berhenti. Kemudian 2000 sampai 2002 berbekal dari dokumen awal pembangunan rumah sakit, kita mencoba membuat sendiri ya, tapi dengan membawa vendor, membuat dari awal. Ini pun berakhir 2002 ya. 2002 jatuh lagi ya gitu. Sempat beberapa kali berjalan, begitu datanya makin besar, ngedrop down sistemnya, tidak bisa dipakai lagi. Akhirnya ya mungkin karena putus asa juga sih kali ya. Artinya adalah buat sendiri aja lah gitu. Artinya kami buat sendiri dengan beberapa orang ya, merintis dari awal, belajar dari awal juga. Kami punya rekanan, punya karyawan, karena mengikuti dari 99 mengikuti vendor yang sebelumnya, jadi asisten vendor, dan sampai akhirnya waktu itu buat sendiri aja gitu perusahaannya. Kami menggandeng konsultan IT, kemudian beberapa modul vendor IT pasti. Alhamdulillah ini berjalan juga cukup lama sih sebenarnya. 2004 sampai 2018. Jadi kita punya bidding rawat jalan, kita punya
pendaftaran, farmasi, ya, radiologi, dan beberapa modul yang lain. Tapi memang permasalahan di sini belum terintegrasi. Ya. Apalagi ke depan juga semakin kayak seperti BPJS, Pedika, perlu integrasi sama sistem lain. Akhirnya kami putuskan 2018 kita memakai KSO, ya, dengan modul terintegrasi sudah cukup lengkap kecuali HRD. HRD kita buat sendiri. Jadi buat layanan rumah sakit kita pakai KSO. Ya, kenapa itu bangun? Ya mungkin ya juga. Oh ya, benar. Seandainya saya kuliah dulu sama Pak Kirata mungkin juga ceritanya salahin juga tuh ya. Jadi ya, memang rumah sakit kompleks masalahnya. Ya, dia mungkin dimensi, ada sosial bisnis, berbeda sama bisnis yang lainnya. Kalau di retail orang pulang ya sudah bayar selesai. Gitu. Di rumah sakit ada sisi sosialnya, ada sisi bisnisnya. Kadang-kadang orang nggak mampu kita hanya bayar uang mukanya saja. Kadang-kadang rumah sakit mencari pembiayaan dari tempat lain, mungkin dari pihak ketiga, Al-Islam dari Basnas, dari zakat, dari kita bisa dan segala macam. Organisasinya kompleks gitu, ya. Kita tahu sumber disiplin ilmu ada, mulai dari tukang parkir, satpam, pendaftaran, rekam medis, dokter, perawat, ahli lab, radiologi, banyak sekali itu. Jadi sangat kompleks tuh. Jadi tidak sesederhana industri manufaktur yang lainnya. Gitu. Dan ya dengan berbagai karakter dan jenjang pendidikan berbeda-beda. Ini pun jadi tantangan tersendiri buat yang akan mengimplementasikan SIM. Multiregulasi, ada hukumnya, ada masalah lingkungannya, ada persepsinya. Wah, macam-macam. Dan hati-hati, sekarang orang mudah sekali untuk menuntut kita. Oleh karena itu, penting kita, ya, kebutuhan SIM-MS sangat mendesak ya. Sederhananya, ya kita buat keselamatan pasien safety, ya. Mutu rumah sakit, efisiensi. Dulu kami, gudang medrek kami besar sekali, ya, sampai tidak menampung ya. Tapi alhamdulillah saat ini, kami implementasi tidak hanya masalah billing keuangan, tapi juga sampai rekam medis, baik rekam medis rawat jalan maupun rawat inap. Alhamdulillah, kalau rawat jalan sudah paperless, kalau rawat inap less paper. Ya, karena ada beberapa modul, ada beberapa mungkin beberapa bagian kayak model inform consent itu masih harus tantangan basah dari pasien. Tapi ya saya alhamdulillah dengan begini tuh banyak kemudahan yang kami dapatkan gitu ya. Pertama waktu medis mudah, itu otomatisasi masuk tinggal edit-edit dikit, dokter bisa buat medis dengan cepat. Kemudian tulisan dokter terbaca tuh gitu ya. Tulisan dokter terbaca tuh. Jadi sejak kita implementasi ini tulisan dokter terbaca. Dampaknya apa? Tidak ada resep yang salah. Kita resep elektronik ya. Jadi tidak ada lagi resep yang salah baca oleh apotek. Kemudian perawat melihat instruksi dokter sudah jelas tulisannya. Kadang-kadang dokter kan tulisannya bagus ya. Dokter tulisannya kayak sandi rumput gitu. Kadang-kadang dokter sendiri lupa dia nulisnya apa kemarin tuh kadang-kadang gitu. Itu dokter tuh. Tapi dengan ini ya memaksa dokter memakai sistem ya menulis. Mungkin tadinya pakai pulpen, sekarang mengetik gitu, ya. Alhamdulillah dampaknya jelas tulisannya, instruksi jelas, pasien safety juga. Dan ini meningkatkan mutu rumah sakit. Dan terakhir ya jelas efisiensi. Tadi kita gudang yang besar itu kita bisa tidak pertambahan menjadi minimal gudang rekam medis. Waktu tunggu pengiriman rekam medis, pengiriman rekam medis. Misalnya ada kalau di rawat jalan dulu kami pasien sudah selesai periksa oleh dokter, rekam medis baru datang ya, gitu. Itu sering kejadian di rawat jalan. Rawat inap, mana data yang lama, cari dulu ke gudang, sebagainya. Di rawat jalan, ketika dokter mau cek gimana lewat sebelum pas dirawat, harus bongkar-bongkar lagi, baca-baca lagi. Kadang-kadang tulisannya nggak kebaca juga gitu. Apalagi tulisan teman sejawat yang lainnya, maksudnya dia udah banyak oleh beberapa dokter dikelolanya. Ini pun susah. Tapi alhamdulillah saat ini sistem terbaru jelas, mencarinya mudah, sehingga mungkin yang beberapa detik saja kita bisa lihat riwayat pasien. Ya, mulai dari rawat inap, rawat jalan, hasil lab, radiologi, semua ada di situ terintegrasi
dan ya dokter pun mudah. Efisiensi, dulu kita banyak tugas keuangannya diserang dengan SIM-S ini, kita bisa efisiensi di beberapa orang. Bidding bisa bidding tersentral dan sebagainya. Ya, mungkin tadi detailnya saya kira sudah dijelaskan oleh Pak Kidanto. Detail teori tadi ya, sudah ada semua. Yang jelas buat rumah sakit pertama kita semua nggak buat apa sih gitu ya. Visinya harus jelas dulu. Kita mau buat apa? Ya. Apa buat rumah sakit yang smart hospital misalnya, rumah sakit canggih, semua serba canggih, tensi tiba-tiba udah masuk semua gitu, atau buat yang lain gitu, ya. Atau dan ini disesuaikan dengan bisnis rumah sakit juga. Jangan sampai kadang-kadang kita ingin canggih, tapi sebenarnya nggak cocok dengan kondisi bisnis rumah sakit saat ini misalnya. Karena perlu canggih jadi susah. Orang Sunda jadi canggih panggil jadinya. Terbutuh apa tuh harusnya ya. Kemudian sumber dayanya apa? Kita punya apa? SDM kita punya berapa banyak sih SDM kita? Apakah kita punya SDM IT khusus? Kamu waktu kita berdokter sendiri punya 8 orang. Terus sekarang memang KSO kita berkurang, mungkin tinggal maintenance kita tinggal berlima dan Pak instalasi. Kemudian infrastruktur, nah jaringan, hardware, kita sanggup nggak membiayai itu? Terus biaya. Itu pun harus kita analisis semua. Kemudian metode. Metodenya macam-macam ya. Seperti saya jelaskan tadi, kita pernah jatuh bangun, mulai metode mandiri pernah, semi mandiri pernah, beli putus pernah, KSO pernah. Yang terakhir kita KSO. Nah, kalau sudah jelas visinya, jelas sumber dayanya juga jelas kita punya apa, baru kita butuhkan kira-kira metodenya apa nih yang penting dengan kondisi situasi kita saat ini. Saya kira setiap rumah sakit berbeda-beda kondisi, tidak bisa disamakan. Ya. Mungkin yang rumah sakit vertikal saya lihat rata-rata dia bisa mandiri mengerjakannya karena sumber daya tersupport penuh. Ya. Kalau kami swasta harus berhitung. Kalau kita banyak orang IT-nya ya terlalu banyak, terlalu besar. Kalau sedikit juga kita akan kerepotan. Ya, makanya kita mungkin satu ambilnya kayak. Kemudian setelah jelas, visinya jelas, sumber daya kita punya jelas, metodenya kira-kira apa kita ambil, dan intinya adalah tadi komitmen atau anti governance ini seperti apa ya. Kadang-kadang ya ini pengalaman kami juga, karena ini rumah sakit kompleksnya perlu yang bisa mengintegrasikannya, ya implementator yang bisa mengintegrasikan. Ya, dulu kami sampai, yuk kita ikut kursus. Kami bawa juga ke ITB tuh, Pak Tri. Ya, bawa ke ITB, direksi kami ikut pelatihan di Komslab gitu. Mau ikut Komslab. Iya. Biar tahu gitu. Gimana sih sebenarnya bentuk IT itu gitu. Sama kami bawa direktur kami, bawa kepala bidang kami, sama-sama belajar. Itu kita sama kita bawa ke ITB. Ya, karena kadang-kadang itu tadi saya kata Pak Kidanto tadi, yes, yang bagian puncak manajemennya tidak paham juga apa yang harus dilakukan gitu. Jadi sehingga yang di bawah muter aja terus gitu. Begitu ada masalah proses bisnis, ada masalah, bingung ambil keputusan. Nah, tapi begitu misalnya komitmen dari stakeholder bagus, kuat, ya, nah itu akan lancar. Ya, kami punya ya direksi, tim buat IT pun ya kami punya kepala bidang sudah bidang masing-masing. Nah, itu kita satu tim yang kompak, kuat untuk ini supaya berjalan. Sehingga begitu ada masalah, itu nggak sampai 1 hari bisa putuskan gitu. Ada masalah, putuskan. Padahal kami pengalaman begitu implementasi hari pertama itu sempat deadlock gitu. Ternyata pasien komplain, karena lama ya sampai obat itu sampai 1 jam baru bisa keluar obat itu. Dan segala macam sehingga kita ngumpul semua sampai nginep di rumah sakit. Akhirnya direksi putuskan stop dulu. Nah, artinya berhenti dulu hari itu. Kita dari jam 00 nginep di rumah sakit coba pasien, karena kalau jam 00 itu banyak pasien emergensi kan. Begitu mau pulang terhambat itu. Jam 3 atau subuh kita putuskan berhenti di sini. Kita berhenti, perbaiki lagi. Hari ketiga kita jalan lagi. Alhamdulillah, running. Dipikir lancar. Itulah pentingnya komitmen.
Sebenarnya komitmen ini bisa dalam bentuk macam-macam. Bisa dalam bentuk struktural misalnya. Saya belum pernah lihat beberapa rumah sakit menempatkan tim IT itu di biro. Ya di biro itu di bawah direksi langsung tim IT. Tidak di struktur rumah sakit. Ada juga di setingkat bidang. Ada juga yang lebih bawah lagi dari bawah di bidang. Tapi pada intinya bisa nggak seluruh tim ini kompak gitu dan ada keputusan bisa diambil dengan cepat. Begitu pada tahap implementasi. Sekali lagi, gagal perencanaan sama dengan merencanakan. Kami sudah mengalami itu. Ya. Maka terakhir kita mau putuskan KSO, persiapan buat timnya seperti anjuran Pak Wir tadi, mulai dari direksi turun juga, ya nanti dengan project manager, ya, bidang-bidang perlu dilibatkan, dokter-dokter, ya, dan ini mungkin suatu tantangan tersendiri begitu masuk implementasi rekomendasi buat dokter itu luar biasa tuh tantangannya. Apalagi dokter-dokternya banyak yang senior. Ini mungkin kira-kira yang pernah kita alami, ya. Ada kurang lebihnya. Jika membuat sendiri, ya kita perlu tim yang kuat, ya ahli manajemen rumah sakit ada, orang IT-nya ada, akuntansinya ada juga. Kalau KSA mungkin disediakan oleh pihak ketiga, customize oleh pihak ketiga juga. Kemudian kalau membuat sendiri, ya kalau pasti itu dengan SDM yang ada, itu biasanya bertahap, per modul. Modul satu modul selesai, mungkin tadi selesai anjuran Pak Sudanto, cari yang termudah dulu, ya. Mungkin daftar dulu, biar mengalir itu alurnya. Kemudian yang mudah untuk diterapkan. Kemudian ya bertahap. Hanya memang butuh waktu lama, ya, butuh waktu lama. Kemudian kalau KSO, ya sudah jadi, ya. Tapi kadang-kadang kita harus menyesuaikan alur proses bisnisnya. Waktu mungkin relatif cepat. Kami implementasi ini sekitar 6 bulan, ya. Persiapan itu 6 bulan. Karena beberapa titik memang sudah terbiasa memakai IT, maka tantangan kami terberat waktu itu adalah di dokter. Dokter itu butuh waktu di pendampingan, penyesuaian, ya dipermudah banyak sehingga akhirnya dokternya bisa berjalan. Bahkan sampai kita triknya kalau nggak nginput nggak dapat job sampai diskusi. Itu mungkin lebih memaksa. Kemudian ya yang customize juga sama, ya perlu waktu dan sebagainya. Kemudian dari database terus terang ya kalau mau sendiri terjaga, yang punya kita buat. Nah, pihak ketiga ini database ya dikelola oleh pihak ketiga. Ya. Kadang-kadang kita nggak bisa lihat masuk juga tuh kadang-kadang. Ini jelas-jelas harus jelas MOU-nya harus kuat di MOU. Jangan sampai ada kejadian rumah sakit saya pernah keliling ke Bandung, ya di Bandung, Jakarta. Itu begitu selesai KSO-nya semua diangkut semuanya. Sampai jaringan-jaringannya diangkut semua. Itu luar biasa tuh. Ya, mudah-mudahan ya itu ya berat lah kalau seperti itu. Makanya di MOU harus jelas, harus kuat. Jangan sampai kejadian seperti itu terulang di rumah sakit kita. Kalau customize database-nya kita buat bondnya aja, ya masih kita kelola. Masalah jaringan server sama saja. Dan ini perkira biaya kalau buat sendiri sesuai progres, ya biasanya kita buat per modul, ya di tiket, GSM, terus dikembangkan. Kalau misalnya ada kesulitan, paling kita cari panel tambahan untuk membuat satu modul yang lain. Kemudian kalau KSO, ya biaya sekitar saat ini mungkin sekitar 3.000 sampai 5.000 per pasien. Banyak macam-macam juga harganya. Nah, nanti tergantung naik seperti apa. Kalau beli putus, ya mungkin bisa sampai yang udah terintegrasi itu di atas 1. Ya. Tapi penting buat yang vendor IT itu dasarnya kepercayaan. Walaupun kita MOU bagus, begitu data kita hilang semua, berat, yaitu buat rumah sakit menjadi berat sekali tuh, ya. Jadi vendor IT itu dasarnya percaya. Kita percaya nggak sama vendor itu? Ya, biasanya kalau ada vendor, itu saya kunjungi kantornya, ajak ngobrol dulu segala macam, dilihat situasi kerjanya. Kalau yakin buat jalan. Tapi kalau misalnya kantornya nggak jelas, karyawannya nggak jelas, ya itu kan lebih berhati-hati tuh. Jadi makanya kalau misalnya vendor IT, lihat terus portofolio mana? Portofolionya.
Mungkin dia pernah mengerjakan di rumah sakit A, B, C, D gitu. Kita kunjungan ke rumah sakit itu, lihat, tanya, ya ini gimana sih vendor ini? After sale-nya seperti apa misalnya, supportnya bagaimana dan sebagainya. Nah itu honor IT itu adalah dasarnya kepercayaan. Walaupun termasuk sama karyawan kita sendiri. Karena IT itu ibaratnya hampir memegang nyawa rumah sakit ya kalau integrasi. Ini dasarnya kepercayaan. Dan kita harus bantu. Dan ini tumbuh ya di teman-teman IT. Dari vendor kita bantu dengan MOU yang baik. Ya. Sama-sama menjalin kepercayaan. Sedikit tentang yang terintegrasi ya kalau di rumah sakit sama-sama kita ketahui ya, ada beberapa modul ya, mungkin secara garis besar seperti ini. Ada pendaftaran, inpatient, rawat jalan, rawat inap, yang medis, dari OPA, farmasi, segala macam, logistik, keuangan, ya. Hanya itu catatan saya, yang pertama ini kalau ingin terintegrasi itu semua nanti terakum di medical record. Jadi kalau medical recordnya bagus, itu semua akan lebih mudah, ya. Jadi kuncinya di medical record. Kemudian di ujungnya, ya kita harus sepakat tentang COA-nya. Kalau misalnya nanti implementasi RS itu sampai ke laporan keuangan, chart of account, atau postingan-postingan itu mau kemana aja tuh, itu harus jelas dulu dari awal. Ya. Jadi kalau bisa tarif sekian, itu kemana aja pendapatannya, itu harus clear dari awal tuh tentang COA akuntansinya. Maka ini harus selain orang IT, orang manajemen, terutama orang accounting. Ya. Karena yang lainnya mengikuti, logistik mengikuti aturan COA, dan tarif ikuti aturan COA, masalah keuangan mengikuti alurnya ke sana semua. Ya. Sedangkan kalau yang lain dengan rekod itu catatan itu lebih ke arah mereka rekod. Mungkin nanti yang selanjutnya adalah catatannya adalah tentang dokter. Sekali lagi dokter itu unik, ya. Kalau dokter umum tuh sulit diatur katanya gitu. Kalau dokter spesialis nggak bisa diatur gitu. Ada seperti itu tuh masalahnya. Tapi ya pendekatan ke dokter dilihat manfaatnya, dipermudah jalannya, user friendly, ya, dia sampaikan dampaknya. Mungkin terakhir agak sedikit dikunci kalau nggak input tidak bisa ada jaspetnya, sheetnya misalnya seperti itu. Nah itu alhamdulillah berjalan mulai ada yang muda-muda bisa langsung berjalan, kalau yang udah sepuh bisa kita bantu ya, kita bantu, kita dampingi beberapa kali, lama-lama kita lepas. Jadi misalkan kita lepas sehingga tidak tergantungan ya sama yang lain. Alhamdulillah di kita sudah berjalan ya, dan ya banyak saya cerita juga, bahkan kalau cerita juga ada juga yang asalnya pasiennya sehari 70, 80 dalam waktu 3 jam 4 jam gitu. Cepat periksanya itu. Tapi sejak ada IT ini, mungkin sehari hanya setelah praktek 20 atau 30 pasien saja. Ya karena dia harus gizi, ya sebenarnya harusnya seperti itu juga sih dokter itu. Jadi nggak kayak scanner gitu ya. Jadi dengan IT ini membantu dokter bekerja dengan lebih baik. Ya, dia cek, pelan, tanya pasiennya, mungkin bisa lihat riwayat sebelumnya, lihat riwayat obatnya, lebih pasien pun lebih senang kalau lebih lama tuh dokter. Buat proses, ini proses yang standar, mungkin lebih detail nanti oleh Pak Adi mungkin ya. Hanya mungkin saya kasih beberapa catatan aja. Ketika analisis itu benar-benar kita pastikan vendor atau IT kita wawancara user dengan baik. Lihat proses bisnisnya. Proses bisnisnya bagaimana rumah sakit itu, ya. Mungkin kalau alur accounting, keuangan sama saja. Mungkin perbedaannya nanti ya ada yang sosio bisnisnya tuh. Ada yang hanya uang muka saja, ada yang mungkin jadi menunggak, ada ke pihak ketiga dan sebagainya. Kemudian setelah testing terus berjalan semua sampai saat pun kami masih penyempurnaan. Masih banyak, oh ini kurang ini ya kita tambahkan. Oh ini lebih simpel atau ingin lebih simpel, jangan sampai terlalu banyak langkahnya kita pangkas gitu. Terus sampai mungkin user intinya nyaman membuat itu dan datanya nanti yang dihasilkan menjadi baik. Ya. Nah, ini harus kemudian ya yang sering jadi timulan juga bisnis proses ya. Kadang-kadang rumah sakit
jenis prosesnya belum jelas tuh, ya. Sehingga pas implementasi itu harus ada penyesuaian. Maka di situ pentingnya nanti ada orang yang punya kewenangan memutuskan, oh bisnis proses yang kita pakai seperti ini. Dan itu jangan yang orang yang artinya minimal dia di middle atau top manajemen, sehingga dia bisa memandangnya lebih utuh. Ya. Ketika diputuskan A, dia udah tahu dampaknya apa. Ya, jangan sampai dia putuskan A, tapi dampaknya berpengaruh pada unit lain. Nah itu makanya untuk buat yang proses bisnis terintegrasi baiknya diputuskan oleh top manajemen, sehingga dia daya pandangnya lebih luas. Ini sebagai contoh yang kami kerjakan kemarin, ya mungkin singkat saja. Emang sejak pertemuan, ya nanti kita persiapan dulu apa yang diperlukan. Ini sifatnya KSO, ya biasanya mereka presentasi dulu, ya. Oh ini kita kesini, kemudian kita lihat dulu, oh model screening, kemudian baru kita permintaan dari kita penyesuaian, ya. Kalau kita ingin seperti ini, kemudian database kita kumpulkan juga, master obat, alat kasih serah. Ini yang secara urut-urutan sudah dijelaskan oleh Pak Datu tadi itu, urutannya. Kemudian sudah selesai semua, baru migrasi data, kemudian ya mulai instalasi server dan segala macam. Ya ada perbaikan juga, training, ya, dan juga ya nanti masih ada tes juga. Ya, dan ini masih terus. Jadi ya sebenarnya prosesnya lebih rumit sebenarnya. Ya. Tapi ya kita jalanin utar-utar dengan baik ya, selalu bisa terlewati dengan baik juga. Makanya kadang-kadang saya terus terang, ini kalau ada vendor bilang, oh selesai Pak, dalam waktu 2 minggu, ya mungkin selesai instalasi sih gitu. Tapi nggak semua itu dia kerjakan tuh, ya. Jadi kadang kalau ada penawaran vendor, berapa lama nih penawarannya? 2 minggu selesai Pak. Mungkin saya langsung coret pas saya gitu. 2 minggu selesai langsung saya coret tuh. Nggak mungkin lah 2 minggu beresin rumah sakit. Kecuali kita betul-betul plug ikut yang punya dia, kan nggak bisa juga. Kecuali rumah sakit baru dari sistem teruji mungkin bisa seperti itu. Tapi ya rata-rata ya butuh waktu ya. Apalagi udah masuk ke training. Apalagi rumah sakit yang tumbuh, yang biasanya manual berubah ke dengan komputerisasi, itu perlu waktu. Ya, kadang-kadang ketemu yang lucu-lucu juga tuh. Jadi nggak bisa pakai mouse gitu ya, nggak bisa mana tombol sebelah mana, itu kita temuin juga tuh. Kadang-kadang ini Pak, kenapa kok mati itu? Remote-nya kabelnya belum dicolokkan, belum dikasih listrik. Itu kita temuin semester itu, karena kita memang beralih dari manual ke komputerisasi. Jadi tidak bisa singkat 2 minggu 3 minggu selesai. Terakhir dari saya mungkin ya kata kunci ya kita mulai ke arah implementasi MRS ya kita jelas prosesnya harus jelas dulu ya. SOP-nya, SPO-nya terintegrasi. Walaupun kadang-kadang kalau KSO kita dibantu diarahkan SPO-nya atau bisnis prosesnya ya. Hingga kita diskusi aja, oh ya selesai belum yang udah dibuat oleh vendor. Kalau belum sesuai kita minta rubah, kalau sesuai ya kita ikut ya. Kemudian SDM-nya, ya SDM-nya harus siap berubah ya. Jadi kalau tidak, kami sampai ini kalau misalnya tidak mau, ya udah tinggalkan aja gitu. Dokter tidak mau, ya sudah pada titik tertentu, ya nggak dikasih jam praktek, ya silahkan aja. Kalau mau praktek, boleh di poli harus pakai. Walaupun kita bertahap sih ya, mungkin kita kasih asisten dulu, lama-lama dilepas. Tapi yang nggak mau kita lewat ya. Ya banyak penolakannya dari awal-awal, tapi kalau kita terus ya akhirnya semua bisa juga gitu. Ya ini tentunya perlu leadership ya, leadership dari manajemen ya. Kapan kita tegas ya, kapan kita harus dibantu ya. Ya alhamdulillah akhirnya semua terjalani dengan ya kita punya tim yang kompak. Oh dokter bagian siapa nih, kalau administrasi bagian siapa, ini bagian siapa nih, yang terus sampai ada teman kami dokter ya dampingi aja, dokter senior tuh mau apa nih, gimana dok, susahnya apa, dibantu dok. Alhamdulillah berjalan ya, walaupun sudah senior. Kemudian yang saat ini justru dari mereka, saya dokter Guntur, minta dong tambahin ininya. Yang satu tulis, kita diskusi, tambahkan. Atau dokter Guntur kurang ininya. Sampai betul-betul nyaman itu. Dokter tuh sekarang senang kalau di poli itu ya, bisa resep obat 3 kopi aja yang sebelumnya, kalau dia pas elektronis,
Yang udah nggak dipakai tinggal hapus aja, save, masuk ke resume medis, data-data swabnya udah masuk semua resume medis, tinggal tambahin, print, udah selesai itu. Udah enak sekali dokter tuh. Jadi udah apa? Data sebelumnya tinggal lewat medis dan sebagainya. Termasuk unsur-unsur yang diperlukan untuk akreditasi. Ya, itu kita masukkan semua. Mungkin tantangan kami ya, saya ke depan itu adalah dari sisi kualitas ya. Ketika semua mudah, jelas, memang terlihat bolong-bolongnya. Ya, mungkin ini harusnya pengobatannya begini, ini harusnya samunya seperti ini. Nah, itu mungkin nanti kita ke depan dari sisi kualitasnya. Kemudian ya intinya juga biasanya kalau buat user itu ya perlu jaringan atau infrastruktur yang software handal ya, jangan mudah down, siap menampung data yang baik ya, servernya baik, jaringannya mungkin yang hal-hal yang penting pakai fiber optik, biar lebih fleksibel kita pakai web base ya, pakai titik poin internet hampir semua titik di rumah sakit. Jadi itu alhamdulillah saat ini lancar ya. Kemudian ya paling sering dikeluhkan dokter ya harus user friendly ya, tidak sering loading. Kalau udah sering loading itu kita sering dikomplain terus. Terus loading gitu. Kita diskusi loading, kenapa nih loading nih? Mungkin dok ini ada pengambilan data. Cara pengambilan datanya kita rubah jangan seperti itu. Mungkin diatur jamnya. Data-data keuangan yang besar-besar, kalau mau ada laporan audit, jangan pagi-pagi, mungkin sore atau malam diatur datanya. Dan sebagainya, sehingga ini berjalan lancar. Kalau misalnya user itu melihatnya mudah, tidak sering loading, dia akan senang memakai. Dan begitu tidak pakai CMLS, itu malah kita kelabakan. Ya, alhamdulillah saat ini kita lancar, ya kita jaga terus. Kita belum pernah down time yang lama gitu. Sebentar seperti atasi. Mungkin dari saya itu, sisanya nanti mungkin sharing terjawab ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Yang jelas tadi ya leadership ya yang kuat, tim yang kompak ya. Proses bisnis yang jelas, SDM yang siap berubah, dan software yang handal itu kunci implementasi di rumah sakit bisa berjalan dengan baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tenaga medis tuh hebat ya, bisa bantu banyak orang yang membutuhkan dan jadi garda terdepan di kala COVID-19 sedang menyerang. Gimana ya biar bisa kayak mereka? Ya belajar dong, biar pas lulus SMA bisa langsung dapat beasiswa di Stikes Immanuel. Ayo gabung ke Stikes Terbaik. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021. Program D3 untuk jurusan keperawatan, kebidanan, dan manajemen pelayanan rumah sakit dengan program studi sarjana untuk jurusan keperawatan, kesehatan masyarakat, dan gizi, dan program nurse. Proses perkuliahan Stikes Immanuel ditunjang fasilitas lengkap, program beasiswa, juga internship dan magang ke Jepang untuk mahasiswa aktif dengan Rp0. Tunggu apa lagi? Daftar online sekarang di pmb.stik-immanuel.ac.id dan follow Instagram @stikes-immanuel. Stikes Immanuel, Stikes terbaik. Demikianlah iklan yang disampaikan oleh Stikes Immanuel ya, bahwa memang Stikes Immanuel ini memiliki program magang internship ke Jepang untuk semua program studi. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, dua pemateri tadi sudah menyampaikan materinya. Kini kita sampai pada pembicara terakhir, yaitu pembicara ketiga yang akan membahas tentang strategi sistem informasi rumah sakit ini dari sisi rumah sakit dan vendor. Beliau ini berbagai macam pengalaman dan tadi sama dengan Dr. Guntur jatuh bangun ketika membangun suatu program. Sedikit akan saya bacakan terkait dengan kurikulum vitae dari pembicara ketiga. Yang pertama adalah nama lengkap Bapak Yohanes Adi Bangun Wiratmo, STMT. Jabatan sekarang yang dia sandang adalah dia sebagai Direktur CV Galatika Media Multi.
pekerjaannya yang sehari-hari yang selain tadi sebagai direktur adalah dia sebagai dosen program studi Diploma 3 Stikes Immanuel Bandung, dan juga dia sebagai dosen di Telkom University Bandung. Dia pernah kerja selama sekian lama ya, di hampir 16 tahun atau berapa ya, 16 tahun di Rumah Sakit Immanuel. Yang memang di Rumah Sakit Immanuel ini beliau dari mulai awal sudah menggeluti terkait dengan sistem informasi atau sistem teknologi informasi rumah sakit, yaitu mulai dari 2002 sampai 2012. Beliau juga selain tadi bergelut atau pengalaman di rumah sakit terkait teknologi informasi, beliau juga mengajar dari tahun 1992 sampai dengan sekarang di berbagai perguruan tinggi ataupun program non formal lainnya. Beliau sebetulnya sangat sibuk karena memang dia sebagai konsultan dari sistem informasi rumah sakit dan mendampingi berjalannya atau terimplementasinya sistem informasi rumah sakit ini sampai dengan selesai. Dari dinas kesehatan, dari rumah sakit sudah banyak rumah sakit yang memang sudah diterapkan atau sudah berjalan sistem informasi manajemen rumah sakitnya oleh Bapak pembicara ketiga ini. Dengan segudang pengalaman itu saya juga tidak bisa membacakan secara panjang lebar karena ini panjang juga pengalamannya. Untuk itu mempersingkat waktu kepada Bapak Yohanes Adi Bangun Wiratmo STMT, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Bu Ida. Ya tadi Pak Endro ini guru saya, dosen saya di ITB dulu. Jadi saya sangat bahagia ini atau merupakan kebanggaan tersendiri saya bisa berdiskusi dengan beliau. Lalu juga Dr. Guntur ini ya dari pengalaman beliau sudah pasti kita bisa belajar banyak dari materi yang beliau sampaikan tadi. Nah, saya akan coba sharingkan pengalaman berkaitan dengan implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit, baik ketika saya tadi disebut Ibu Wida pernah bekerja sebagai manajer IT di sebuah rumah sakit, juga pengalaman saya mengajar mahasiswa manajemen pelayanan rumah sakit, juga pengalaman mengimplementasikan rumah sakit saya sebagai sisi vendor, dan yang terakhir mendampingi rumah sakit mengimplementasikan sistem informasi rumah sakit dari Supermaset, ya. Nah, ini saya akan sampaikan materi saya. Jadi topiknya sama, strategi implementasi SIMRS. Hanya di sini saya kasih subtopik berupa pertanyaan. Jadi bagaimana sebenarnya kita mengimplementasikan SIMRS, lalu apa saja yang perlu dikelola atau dilibatkan, dan siapa yang menjadi stakeholder di dalam implementasi SIMRS ini. Jika nanti ada pertanyaan secara pribadi, bisa bertanya melalui WhatsApp ataupun email saya. Ya. Nah, sebelum kita bicara mengenai bagaimana strategi mengimplementasikan sistem informasi manajemen rumah sakit, kita perlu membaca dulu atau berpikir dulu tentang regulasi yang sekarang ini menjadi acuan atau payung bagi implementasi SIMRS. Jadi di sini kita bisa baca-baca ya di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, di mana rumah sakit di salah satu ayatnya disebut wajib menyelenggarakan SIMRS. Jadi jelas dengan adanya kewajiban tentu harusnya tidak ada rumah sakit yang tidak menyelenggarakan SIMRS. Lalu Permenkes berkaitan dengan SIMRS. Di sana disebutkan atau dijelaskan mengenai arsitektur minimal SIMRS, juga bagaimana atau tata kelola SIMRS, berkaitan dengan keterlibatan SDM apa saja yang harus ada, misalnya analis sistem, programmer, teknisi, dan seterusnya. Kemudian juga ketika kita mengimplementasikan SIMRS ini
tadi Dr. Guntur, Pak Indro sudah sebutkan, rumah sakit ini sangat kompleks, ya. Sistem informasi manajemen rumah sakit itu kompleks. Di dalamnya ada retailnya, ada hotelnya, ada pabrikannya, ya. Jadi dari sisi modul atau fitur sudah sangat kompleks, belum lagi kita bicara mengenai sumber dayanya, termasuk SDM. Tadi disebut kalau dokter umum itu susah diatur, atau sulit diatur ya. Kalau dokter spesialis nggak bisa diatur. Nah, berhadapan dengan orang-orang pinter, bagaimana kita mempunyai strategi mengelola dan bekerja sama dengan mereka, dan ini berkaitan dengan klasifikasi. Rumah sakit dengan tipe A tentu akan jauh lebih kompleks dibandingkan tipe B, C, D, bahkan mungkin level klinik. Ya. Lalu juga ada SNARS, di mana rumah sakit sebenarnya wajib mengikuti akreditasi. Lalu di dalamnya, di salah satu pokjanya itu ada yang khusus mengelola informasi dan rekam medis, atau di dalamnya ada yang membahas tentang SIMRS. Lalu untuk memayungi kegiatan implementasi, tentunya ini juga berkaitan dengan akreditasi, rumah sakit perlu mempunyai pedoman SIMRS, kebijakan SIMRS, juga prosedur-prosedur yang berkaitan dengan SIMRS. Nah, itu regulasi. Kemudian ada kaitan teknik atau cara secara teoritis bagaimana kita mengimplementasikan SIMRS. Di sini ada beberapa area pengetahuan berkaitan dengan tata kelola organisasi dan IT, lalu berkaitan dengan manajemen information system, lalu manajemen project, ya, lalu bagaimana kita melakukan proses analisis dan desain aplikasi atau sistem informasi, juga ada yang namanya bagaimana rekayasa software itu dilakukan. Lalu yang terakhir ada risk management, bagaimana kita bisa melakukan mitigasi atau mengelola potensi risiko yang bisa ditimbulkan akibat implementasi SIMRS. Mungkin ada beberapa area pengetahuan yang lain, tetapi saya rasa beberapa area pengetahuan ini menjadi sesuatu yang wajib dipahami, ya, berkaitan dengan bagaimana kita mengimplementasikan SIMRS. Nah, ini COVID. Sebelum kita bicara sistem yang seperti apa yang perlu kita atau yang mungkin bisa kita lakukan diimplementasikan di rumah sakit kita harus berpikir atau harus mungkin melakukan evaluasi terhadap tata kelola organisasi. Nah, di dalam tata kelola organisasi nanti turun sampai tata kelola IT-nya juga. Jadi kalau tata kelola organisasi atau rumah sakitnya masih ini ada cara ngitungnya atau ada cara mencari tingkat kematangan tata kelola, ya, dengan COVID misalnya, itu perlu dievaluasi sehingga nanti akan selaras dengan rencana kita mengimplementasikan SIMRS. Kalau misalnya SOP saja belum ada, atau SOP ada tetapi tidak ditaati, nah kita harus mengevaluasi kira-kira kalau kita mengimplementasikan sistem informasi manajemen rumah sakit yang sangat strict terhadap SOP dengan level kompleksitas yang mungkin tinggi, apakah memungkinkan untuk dilakukan? Nah, ini perlu dipelajari, karena dari beberapa pengalaman memang kalau aplikasinya mungkin sudah komplit, ya, aplikasinya sudah terintegrasi dari front office sampai back office, bahkan integrasi dengan sistem-sistem yang lain. Tetapi karena ngatur prosedur atau mentaati aturan aja belum bisa dilakukan, ya bagaimana kita bisa melakukan implementasi terhadap sistem yang butuh ketaatan terhadap aturan. Nah, ini perlu dipikirkan dan bisa diukur, ya. Tata kelola organisasi kita, tata kelola IT kita itu sudah sampai pada level apa, ini bisa diukur. Nah, ini juga penting. Kadangkala tadi saya sampaikan bahwa orang berpikir implementasi SIMRS itu hanya bertumpu pada aplikasi. Padahal ada komponen-komponen lain yang sama pentingnya dalam rangka mensukseskan
menjelaskan implementasi SIMRS ini. Kalau menurut O'Brien dan Marrakas ada beberapa pakar yang menjelaskan mengenai sumber daya informasi, salah satunya O'Brien dan Marrakas ini di sini disebut paling tidak ada software, ya, jadi sumber daya software, ya aplikasinya, kemudian sumber daya manusianya bagaimana, lalu hardware-nya apakah memadai atau tidak, ya, lalu jaringannya juga memadai atau tidak, lalu yang tidak kalah penting adalah data. Nah, data ini sangat penting ketika misalnya pengalaman Dr. Guntur tadi sampaikan sudah berkali-kali berganti sistem, ketika melakukan pergantian sistem perlu ada yang namanya migrasi data. Jadi proses migrasi data kadang-kala juga menjadi stopper, jadi penghambat. Dan ini memang perlu kerjasama ya, kadang-kala dari sisi vendor menyerahkan sepenuhnya template-nya diberikan, silahkan diisi. Bayangkan kalau misalnya template data master, ini agak langsung teknis sedikit, data master obat misalnya, vendor memberikan template dan kolom-kolomnya harus diisi, dan bayangkan obat itu ribuan. Kalau kita tidak menggunakan pendekatan yang lain yang mungkin bisa mempercepat, itu juga akan menjadi stopper. Ya. Nah, di dalam sistem sendiri tentu ada input, proses, output, ada media penyimpan, lalu ada pengendali kinerja sistem. Nah, ini semua harus dikelola, karena media penyimpan ini juga menjadi sesuatu yang penting ya. Misalnya kalau rumah sakit dengan data yang sudah begitu besar, mungkin puluhan giga atau ribuan atau ratusan ya, kalau ribuan mungkin enggak, ratusan giga, bagaimana kita bisa menyimpan data itu dan akses ke data, tingkat kecepatan akses terhadap data itu bisa cepat. Mungkin kalau sebelumnya storage-nya disimpan di server, bisa dipindah ke storage yang terpisah dengan server, ya, dengan tujuan yang sebenarnya bisa beragam. Nah, ini perlu dikelola semua. Oke, saya lanjutkan. Nah, implementasi sistem ini merupakan satu kegiatan yang sifatnya project. Jadi, kalau yang namanya project itu tentu kegiatan itu ada batas waktunya, kapan dimulai dan diakhiri kapan. Nah, manajemen project ini penting. Jadi kita tidak hanya sekedar menggunakan cara kita, tetapi ini juga ada teorinya dan bisa menjadi referensi ini sebagai best practice ya dari BMPOK ini. Ada beberapa area pengetahuan yang perlu diperhatikan. Ada 4 fungsi utama di sini, bahwa yang namanya manajemen project itu harus mengukur berkaitan dengan lingkup pekerjaan, kemudian waktu yang akan dilakukan di dalam proses implementasi tersebut, ya. Lalu biaya berapa yang akan kita anggarkan dan keluarkan, lalu kualitas dari produk ataupun kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, ini harus dijadikan acuan untuk menentukan tingkat keberhasilan proyek kita. Jadi kalau salah satu dari 4 fungsi utama ini, misalnya dari sisi dari sisi waktu molor ya, itu sudah bisa dikatakan bahwa proyek itu ada kegagalan karena ada satu fungsi utama yang tidak tercapai sesuai dengan target. Nah, lalu juga perlu mengelola atau melakukan perhatian terhadap fungsi-fungsi yang memfasilitasi kegiatan proyek seperti sumber daya manusianya. Ini harus dikelola. Lalu bagaimana proyek atau komunikasi yang dilakukan ketika proyek itu dijalankan. Nah, manajemen komunikasi juga penting. Jangan sampai misalnya ada kendala di lapangan, lalu kita nggak ngerti harus menyampaikan informasi itu ke siapa, atau bahkan informasinya itu terlalu levelnya yang disampaikan itu ke level yang top gitu ya, dia nggak akan ngerti. Jadi manajemen komunikasi juga penting untuk dilakukan. Tadi risk management ada juga di BMPOK ini. Lalu pengadaan, karena proyek itu selalu berkaitan dengan pengadaan, entah itu beli alat-alat, ya, pengadaan perangkat lainnya gitu ya. Nah, proyek juga harus mempertimbangkan atau memperhatikan kepentingan dari stakeholder. Jadi kalau SIMRS ini stakeholdernya siapa? Stakeholdernya ya semua yang terkait dengan yang punya kepentingan terhadap SIMRS, mulai dari SDM yang ada di dalam rumah sakit, dari top management, middle, tingkat staff,
di mana di dalamnya ada fungsi-fungsi seperti tenaga medis, ya, tenaga paramedis dan seterusnya. Juga mungkin kalau rumah sakitnya itu berupa rumah sakit yayasan, ada kepentingan yayasan. Kalau rumah sakit berdiri karena menggunakan PT, nah mungkin ada kepentingan PT. Juga rumah sakit pasti ada keterkaitan dengan regulator pemerintah, misalnya dengan Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, lalu juga rekanan, ya, rekanan bisa dari BPJS, bisa dari asuransi, bisa dari supplier dan seterusnya. Nah, ini perlu dikelola, dan cara mengelolanya tentu ini mungkin satu mata kuliah sendiri ini, Pak Indro ini yang bisa memberikan mata kuliah ini. Nah, juga ini berkaitan dengan salah satu sumber daya sistem informasi tadi. Aplikasi itu ada caranya membuatnya. Jadi tadi Dr. Guntur juga sudah sampaikan mulai dari mengidentifikasi masalah, lalu potensi atau peluang-peluang yang mungkin bisa diperoleh ketika software ini nanti akan dibuat, ya. Lalu menentukan kebutuhan manusia dan seterusnya. Tadi Dr. Guntur sudah sampaikan sampai pada tahapan implementasi. Ketika sistem itu sudah diimplementasikan, maka sistem itu kan sebenarnya bergantung pada penggunanya. Dalam hal ini kalau SIM-RS ini penggunanya rumah sakit. Selama selama organisasi rumah sakit itu tumbuh dan berkembang, maka selama itu pula sistem itu akan mengikuti pertumbuhan dari organisasi. Jadi artinya apa? Artinya bahwa sistem itu tidak bersifat mati, barang mati. Dia akan tumbuh dan berkembang. Sistem merupakan sesuatu yang hidup. Jadi perlu ada yang namanya evaluasi dan nanti perawatan, maintenance. Nah, ini salah satu metodologi. Jadi kalau tadi SDLC ini bagaimana sistem itu dibuat, lalu bagaimana cara membuatnya, itu salah satunya dengan metodologi. Nah, metodologi yang paling klasik, yang paling awal dipopulerkan oleh Roger Espressman ini adalah metodologi waterfall. Biasanya kalau sifatnya project, metodologi ini akan lebih tepat diimplementasikan. Karena apa? Karena ada kejelasan kapan dimulai dan kapan harus selesai. Di metodologi waterfall atau istilah lainnya classic life cycle, ya. Kalau kita perhatikan di sini bahwa urutan-urutan tahapan ini panahnya ke bawah. Ini analoginya kalau kita ngomongin air terjun, ya, air terjun atau air yang mengalir ke bawah, itu kalau prosesnya itu ke bawah bisa dilakukan, memang begitu, mengalirnya begitu. Tapi kalau kembali ke sebelumnya itu akan sulit. Sama halnya misalnya ikan yang sudah turun ke bawah, ketika dia akan, kalau analoginya dengan ikan salmon yang naik ke tingkat yang lebih tinggi dari aliran air itu, dia akan sulit, selalu jatuh-jatuh, dan memang itu yang dihindari. Jadi metodologi ini yang biasanya diterapkan pada implementasi sistem informasi yang memerlukan waktu yang terbatas, yang sudah disepakati batasannya. Oke. Nah, ini manajemen risiko. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan atau menggali potensi-potensi risiko yang mungkin bisa timbul dan bagaimana cara mengelolanya. Ini juga ada kerangkanya, salah satunya dengan ISO 31000 2009. Mungkin sekarang ada yang versi terakhir, ya. Oke, sekarang saya masuk ke dalam arsitektur sistem informasi manajemen rumah sakit. Kenapa kompleks? Nah, bisa dilihat dari gambar ini. Ini gambar yang saya buat ketika saya kuliah S2, waktu itu pengajarnya Pak Indro, dan ini masih saya pakai dengan beberapa pengembangan, bahwa yang namanya sistem informasi rumah sakit tentu tadi melihat dari sumber daya informasi ada perangkat kerasnya, ya. Itu bisa dilihat kalau kita aplikasinya sudah web-based, dan umumnya sekarang sudah web-based, perlu ada web server, ada mail server, ya, ada aplikasi server, database server, dan seterusnya, banyak sekali. Kemudian sistem yang begitu kompleks dan banyak modulnya ini tentu perlu jaringan atau media
mentransmisikan data. Di sini kalau jaringan bisa menggunakan wireless atau wire, ya, jadi kabel atau menggunakan wireless. Nah, kabel sendiri juga perlu diatur karena kalau dari server, jadi jaringan itu kan istilahnya switch-nya atau repeater-nya itu kan mungkin berkali-kali. Jadi kalau dari server langsung ke switch yang pertama mungkin gunakan fiber karena dia sebagai backbone. Nah, tapi setelah itu mungkin bisa menggunakan UTP yang Cat 6 atau Cat 5 mungkin masih memadai ya. Nah, itu. Jadi jaringan perlu ada dan biasanya ini juga kadang-kala menjadi penghambat. Saya punya pengalaman berdiskusi dengan beberapa kawan yang mengelola sistem informasi rumah sakit. Aplikasinya di tempat lain oke, berjalan dengan baik. Tetapi kenapa di tempat saya kok selalu ada kadang nge-lag, ya, lambat, bahkan down. Nah, setelah dilakukan analisis ternyata memang di jaringannya. Dan ini perlu keahlian tersendiri untuk mengelola jaringan. Kemudian kalau yang ujung kanan ini, ujung kanan bawah yang kotak-kotak ini modul-modul yang ada di dalam SIMRS. Di situ nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Lalu juga bahwa sistem informasi manajemen rumah sakit itu diperlukan oleh stakeholder. Nah, kalau diperlukan, maka SIMRS itu perlu diintegrasikan. Diintegrasikan dengan apa? Nah, ini ada banyak ya. Kementerian Kesehatan sekarang integrasinya misalnya dengan Siranap, sistem informasi rawat inap. Kalau sekarang ini tadi ada pertanyaan, ini yang menjawab Pak Indro, tapi mungkin saya kasih contekan sedikit bahwa keterbukaan informasi ya berkaitan dengan bed. Sekarang ini kan banyak yang istilahnya nggak percaya lah dengan apa yang disampaikan oleh rumah sakit. Bednya penuh, padahal kosong, padahal di dalamnya ada yang tersedia. Nah, Kementerian Kesehatan dalam ini menggunakan Siranap itu bisa mengontrol sebenarnya bednya itu yang benar-benar terisi berapa ya. Jadi ini kepentingan bagi masyarakat juga untuk tujuan keterbukaan informasi. Lalu berikutnya ada BPJS Kesehatan, ada dinas kesehatan, ada rumah sakit lain, ya, ada asuransi, ada supply chain, lalu ada IT spesialis ya, karena ini nanti juga kita perlu berintegrasi dengan, kalau kita menggunakan vendor misalnya, kita perlu integrasi dengan sistemnya vendor. Lalu SDM di dalamnya ya, tentu dokter, di mana dokter itu juga sekarang menjadi bagian pengguna sistem, karena sudah ada medical record. Ya. Lalu karyawan, nah ini nanti hubungannya dengan sistem informasi SDM. Lalu pasien tentu ya, jadi pasien itu bisa mendaftar secara mandiri dari rumah. Saya ingin berobat 3 hari yang akan datang tanpa harus daftar dari rumah sakit. Nah, banyak rumah sakit yang sudah menyediakan registrasi online. Atau saya langsung daftar, tetapi tidak perlu dilayani oleh petugas menggunakan self-registration. Saya ingin tahu billing saya ini saat ini berapa. Saya sudah dirawat 3 hari, 4 hari, tanpa harus tanya. Menggunakan sistem billing yang bisa dicek sendiri, menggunakan Android atau menggunakan mungkin ada kios juga ya. Lalu pengen lihat jadwal dokter dan seterusnya. Yang penting juga manajemen di sini perlu disediakan dashboard sehingga manajemen bisa mengukur kinerja rumah sakitnya. Kunjungan hari ini berapa, bornya berapa dan seterusnya. Ini sudah bisa disajikan dalam bentuk dashboard. Nah, ini modul-modulnya saya jelaskan di slide berikutnya. Di sini saya membagi blok aplikasi ini dalam beberapa blok. Ada front desk, di mana ini sistem yang digunakan untuk berinteraksi kali pertama ketika pasien itu berkunjung ke rumah sakit. Ada sistem antrian, ada registrasi, lalu ada billing, ada kasir. Ya. Ini saya kelompokkan menjadi front desk, kemudian ada produksi atau pelayanan. Nah, pelayanan atau produksi ini semua unit fungsi yang mensupport atau melayani pasien, di mana memerlukan sistem. Ya. Nah, ini ada laboratorium, ada rawat jalan, rawat inap, laboratorium, dan seterusnya.
Kemudian ada back office. Back office terdiri atas HRD system, finance atau keuangan, accounting. Kemudian ada modul master dan setup ya. Ya ini nanti yang ngelola juga internal IT biasanya atau tim khusus gitu ya. Kemudian produk inovatif. Ini sudah ada yang tidak inovatif karena memang sudah banyak rumah sakit yang sudah menerapkan, misalnya untuk resep elektronik. Saya nggak punya data seberapa banyak rumah sakit yang sudah mengimplementasikan setidaknya e-prescribing aja resep elektronik. Tapi saya rasa belum terlalu banyak juga karena masih banyak rumah sakit yang berkutat pada billing, ya, pada billing itu masih banyak. Nah, tapi ini sudah makin banyak juga yang sudah menggunakan e-prescribing. Baru kemudian meningkat menjadi e-medical record, ya, di mana di dalamnya ada order lain, order ke lab sudah otomatis, order radiologi sudah otomatis, dan tadi Dr. Guntur juga sudah sampaikan bahwa itu juga sudah dilakukan di sana. Integrasi dengan lab, integrasi dengan PACS, tadi ada self-registration, barcode system, bagaimana petugas itu kalau di sebuah rumah sakit, kebetulan saya buatkan sistemnya, ketika mau melakukan input tindakan tidak perlu cari kode tindakannya, tinggal di-scan aja ya pakai barcode, jadi mempercepat. Atau mengeluarkan obat tidak perlu menggunakan inputan, sistem langsung scan aja. Lalu ada bed management, e-medical record tadi sudah, dashboard, SMS application, e-money system, mobile web system, dan seterusnya. Mungkin masih banyak produk-produk inovatif yang sudah dikembangkan. Lalu integrasi. Nah, integrasi ini sekarang yang paling umum tentu integrasi dengan BPJS, diklaim, ya, menarik data SEP secara otomatis, lalu integrasi dengan Aplicare, integrasi dengan Iklim, Inasibijis, ada integrasi dengan SIRS, Kemenkes, ada Siranap, Sisrute, Disduk Capil, integrasi dengan internal sistem LIS, PACS, integrasi dengan payment gateway, jadi begitu bayar nanti sudah langsung otomatis masuk ke rekening kita. Bisa menggunakan, kalau kita misalnya registrasi online, karena kita pasien umum, begitu kita registrasi, nanti langsung ada fitur untuk melakukan pembayaran. Ini dengan payment gateway. Lalu supply chain, ya, ini sudah sangat lama sekali dilakukan. Jadi dari rumah sakit tinggal melakukan order, lalu order kita langsung diterima oleh PBF. Itu sudah ada yang melakukan. 10 tahun yang lalu sudah dilakukan. Lalu mungkin dengan KARS, beberapa fitur dari KARS, Sismadak itu mungkin bisa diintegrasikan ya. Depan mungkin akan lebih banyak yang bisa diintegrasikan. Dan masih banyak lagi, integrasi dengan corporate, ya kalau kita merupakan rumah sakit yang corporate, rumah sakit grup, nah, biasanya keuangannya itu dikelola di corporate atau di pusatnya, ini bisa dilakukan. Lalu inventory, dan tadi data master sudah. Oke, jadi dengan begitu kompleksnya sistem informasi manajemen rumah sakit, lalu kira-kira kita bisa mengimplementasikan sistem yang mana? Apakah semuanya bisa kita implementasikan? Nah, berkaitan dengan pertanyaan ini, kita harus bisa mengukur kematangan dari organisasi atau kematangan tata kelola organisasi atau rumah sakit. Ya, mulai dari visi-visi tujuan sudah ditetapkan, kompetensi SDM-nya memang secara skill, pengetahuan, attitude itu bisa dihandalkan juga. Lalu SOP sudah ditaati, sudah diimplementasikan. Lalu manajemen punya komitmen tidak hanya istilahnya menyerahkan kepada bawahan, tetapi juga membuat keputusan-keputusan strategis berkaitan dengan implementasi SMRS. Lalu tadi ada SOP, ini kepatuhan SDM terhadap aturan organisasi juga. Jadi kalau rumah sakit yang mungkin tata kelolanya masih belum baik dan proses manual masih banyak dilakukan dan biasanya user sudah nyaman dengan apa yang biasa dilakukan, ini juga menjadi stopper. Kadangkala implementasi SMRS itu juga menimbulkan korban karena nggak mau ngikutin aturan implementasi sistem, akhirnya ya harus digeser. Bahkan ada yang harus resign. Itu terjadi ya. Jadi kadangkala membawa korban. Lalu juga penting adaptif terhadap perubahan budaya. Jadi rumah sakit atau
ketika kita mengimplementasikan sistem jangan hanya nyaman dengan kondisi sekarang, tapi juga adaptif. Karena merubah sistem informasi dari manual atau setengah integrasi menjadi full integrasi itu juga ada perubahan budaya. Lalu juga berkaitan dengan apakah adaptif terhadap perkembangan teknologi. Organisasi rumah sakit yang sudah matang, dia akan selalu adaptif. Jadi tidak hanya puas dengan keberadaannya, sehingga apa yang baru, teknologi yang baru terus dipantau, dilihat, dan itu menjadi satu alasan bagaimana kita akan mengimplementasikan sistem. Kalau misalnya sistemnya sudah full integrated, tapi sekarang era pandemi ini mewajibkan atau mengharuskan kita physical distancing. Pasien tidak lagi berkunjung ke rumah sakit. Lalu bagaimana pasien atau rumah sakit bisa mendapatkan rumah sakit? Ya sudah, dengan cara online, daring. Nah, ini perlu adaptif terhadap teknologi. Media apa yang bisa dilakukan? Dan saya sudah melihat banyak rumah sakit yang sudah melakukan ini. Oke, kemudian cara mendapatkan aplikasi tadi sudah disampaikan oleh Pak Endro, oleh Dr. Guntur juga. Kita bisa menggunakan aplikasi yang sudah jadi, commercial of the self, ya, COTS. Jadi biasanya ini kalau COTS ini juga implementasinya bisa disebut sebagai implementasi vanilla implementation. Jadi sistem yang apa adanya itu diimplementasikan, ya, dipaksakan diimplementasikan. Kalau itu memungkinkan mungkin untuk level rumah sakit yang tipe-tipe tertentu gitu ya, ini bisa dilakukan. Kemudian yang berikutnya pilihannya adalah dengan menggunakan atau merental aplikasi dari application service provider, ya, dengan KSO, kerjasama operasional. Nah, ini banyak yang sudah melakukan. Jadi nggak ribet dengan SDM internal, tapi sudah serahkan aja ke vendor. Kalau ada perubahan-perubahan ya vendor yang akan melakukannya. Atau membuat sendiri. Nah, tadi kalau Dr. Guntur sampaikan rumah sakit vertikal, ya, saya juga melihat kayak rumah sakit tipe A itu mungkin membuat sendiri, ya. Nah, ini tinggal pilihan. Kita akan mendapatkan aplikasinya itu dengan cara apa. Nah, saya akan berbicara ketika rumah sakit itu rumah sakit baru dan sumber dayanya terbatas, maka yang paling mungkin tepat dilakukan tentu dengan cost yang sesuai dengan atau budget sesuai dengan rumah sakit, ya, itu adalah kerjasama operasional. Nah, ini keuntungan dan kerugian kita memilih 3 cara mendapatkan aplikasi tadi, aplikasi MERES. Ya, jadi pertanyaannya, kita akan beli produk jadi atau akan KSO, rental, ya. Lalu kalau rental itu biasanya setiap ada fitur-fitur baru tetap akan diberikan, ya. Atau kita bikin baru, bikin sendiri. Nah, ini mesti mengukur budget kita bagaimana, SDM kita memadai nggak untuk mengembangkan sendiri. Kecepatan implementasinya bagaimana? Kalau kita mengembangkan sendiri sistem informasi manajemen rumah sakit yang begitu kompleks seperti itu, butuh waktu berapa lama kalau hanya punya 2 programmer misalnya. Lalu berkaitan dengan inovasi dan kustomisasi. Ya, jadi kita pengen sekali perubahannya itu cepat. Nah, ini nggak mungkin kalau kita mengandalkan kecepatan perubahan itu menggunakan KSO vendor, karena dia akan berpikir perubahan itu diperlukan juga nggak untuk rumah sakit yang lain, ya. Lalu berkaitan dengan privasi dan keamanan data. Nah, kalau sistemnya itu KSO tentu vendor itu bisa melihat data, tapi diperkuat dengan perjanjian. Jadi keamanan data juga bisa menjadi aman karena ada perjanjian bahwa vendor tidak boleh mempublish data dan seterusnya. Ini bisa. Oke, ketika kita memilih vendor, kita harus memastikan atau menilai metodologi dan manajemen proyek yang ditawarkan. Bagaimana vendor itu meyakinkan kita bahwa metodologinya dan manajemen proyeknya itu oke. Ya, tadi kalau Dr. Guntur sampaikan, saya bisa melakukan itu selama dalam waktu 2 minggu bisa jalan. Wah, itu sangat impossible, ya. Jadi, nah ini berkaitan dengan manajemen proyek. Di situ ada timeline, ya, ada SDM yang perlu dilibatkan itu seperti apa.
Lalu pengalaman dari vendor bagaimana? Jadi portofolio tadi itu perlu dilihat juga. Kemudian sumber dayanya si vendor. Vendor itu ternyata dia ketika presentasi orangnya itu, ketika mulai tahapan kick-off meeting orangnya itu, pengumpulan data orangnya juga sama, dan seterusnya. Ini berarti sumber daya manusia terbatas. Nah, kita mesti lihat, biasanya fungsi-fungsi yang berbeda itu dilakukan oleh orang yang berbeda. Lalu finansial ini ya bisa aja kalau memang perusahaannya itu besar, kita bisa melihat laporan tahunannya, apakah PT atau perusahaan atau vendor ini cukup kuat dari sisi finansial sehingga potensi gulung tikarnya itu kecil. Nah, ini. Lalu biaya itu penting juga. Biaya yang ditawarkan vendor sangat bervariasi, variatif sekali. Jadi kita harus pinter-pinter memilih, ya. Dengan nilai yang berbeda jauh, tapi kita mempunyai mendapatkan kelengkapan sistem informasi manajemen yang sama. Ini juga harus dilihat. Lalu berkaitan dengan lisensi open source, juga kepuasan user. Ya, kepuasan user itu kepuasan pengguna aplikasi tersebut, aplikasi yang ditawarkan oleh vendor. Nah, dari sisi rumah sakit, tadi saya sampaikan, Bu Wida menyampaikan apa yang harus dilakukan kalau kita mau melakukan implementasi aplikasi menggunakan vendor. Nah, ini perlu dilakukan. Kadang-kala sudahlah pokoknya kita cari vendor, terus kita lihat, mungkin juga dengan beauty contest, tapi kita nggak ngerti apa yang sebenarnya mau kita perlukan atau apa yang kita butuhkan. Maka di sini poin pertama, itu kita perlu membuat kerangka kerja. Jadi sebenarnya sistem yang mau kita adopsi itu apa sih, seperti apa? Ini kerangka kerja ada caranya bikinnya. Ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu kebutuhan kita itu seperti apa. Kemudian ya ada proses undang tender, seleksi administrasi, lalu nanti vendor dijelaskan KAK-nya, lalu kita tunggu proposal, lalu vendor menyampaikan presentasi, ya. Kemudian ada bahasan internal tim pengadaan melakukan bahasan proposal dan presentasi. Nah, biasanya di situ karena vendornya banyak yang mengirimkan proposal dan yang presentasi, kita batasi untuk masuk ke tahap kedua, kita bikin seleksi dulu. Jadi katakanlah 10 vendor, kita kerucutkan menjadi 3 atau 4 atau 5 vendor yang akan masuk ke tahap berikutnya. Masuk apa? Beauty contest. Nah, di beauty contest ini ada yang namanya proof of concept. Nanti kita lihat sistemnya kayak apa untuk meyakinkan kita bahwa sistemnya sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Proof of concept ini keterlibatan user sangat penting di sini. Ya, jadi user sendiri yang akan memastikan sistemnya itu sesuai dengan kebutuhannya. Tentu harus ada pendamping yang mempunyai keahlian sistem informasi, ya, keahlian sistem informasi manajemen rumah sakit. Lalu untuk meyakinkan tadi kepuasan user pengguna aplikasi, kita site visit. Di era pandemi ini agak sulit, ya, karena membatasi untuk berkunjung ke rumah sakit, jadi bisa menggunakan daring, testimoni sifatnya. Kemudian evaluasi penetapan pemenang, lalu bahas MOU-nya supaya kedua belah pihak nyaman, sepakat, baru kemudian kick-off meeting. Nah, setelah kick-off meeting, ini ada tahapan. Berarti kalau sudah kick-off meeting, berarti kita sudah sepakat dengan vendor tersebut melakukan implementasi. Nah, tahapannya panjang seperti ini. Dr. Guntur tadi sudah sampaikan, karena ini mungkin mempercepat waktu, sampai nanti tahapan akhir maintenance. Bagaimana kita bisa diyakinkan sistem yang sudah diimplementasikan itu juga ada support after sales-nya, ya. Setelah implementasi, setelah pembelian itu bisa terus disupport. Tadi berkaitan dengan lisensi open source itu juga penting. Kalau kita menggunakan open source, ketika kita implementasikan sendiri, ya berarti kita nggak perlu biaya-biaya. Kalau ada penambahan user, nggak perlu ada biaya-biaya. Nambah komputer, nggak perlu ada biaya-biaya. Ya. Itu pertimbangan kenapa lisensi dan open source itu perlu menjadi salah satu pertimbangan. Oke, tahapan implementasi biasanya kalau rumah sakitnya kecil, tipenya mungkin apa ya, D, mungkin bisa sekaligus ya, tahap 1, tahap 2. Di FO mungkin sampai C ya, sampai BO, sampai keuangan accounting sekaligus. Tapi bisa juga dilakukan bertahap. Tahap 1 dulu, itu front desk, pelayanan itu seperti tadi, rawat jalan, rawat inap, lab, radiologi, dan seterusnya. Lalu ada inventory, perlu, karena nanti ada apotek yang merupakan pelayanan, dan itu perlu kelola stoknya.
Lalu beberapa produk inovasi bisa dilakukan di situ. Misalnya apa? Registrasi online, ya, karena ini berkaitan dengan front desk, atau integrasi dengan apa? Dengan SAP BPJS, mungkin sudah bisa dilakukan. Ya, berikutnya tahap keuangan, accounting, lalu SDM. SDM ini tidak kalah penting karena rumah sakit karyawannya minimal berapa? 100-200. Jadi perlu dikelola itu SDM-nya. Berkaitan dengan penggajian, kemudian kalau dokter itu perlu ada surat-surat perizinan, izin-izin yang harus kita kelola, expired date-nya itu perlu. Ya. Tidak ada yang expire ininya, izinnya. Lalu tahap yang terakhir ya inovasi, mengintegrasikan seluruh kebutuhan yang diperlukan. Oke. Hardware, nah hardware bisa kita beli, bisa nyewa, bisa menggunakan leasing, tapi di slide ini saya ingin memastikan bahwa ketika kita mengimplementasikan sistem, kita harus ngobrol dengan vendor bahwa hardware-nya ini sudah oke, jadi mereka harus meyakinkan bahwa hardware yang kita miliki itu oke. Kalau enggak gimana? Ganti. Karena jangan sampai begitu nanti diimplementasikan, yang disalahkan hardware-nya atau jaringannya. Ya. Ini sudah terlalu lama ini. Kemudian manajemen project-nya seperti ini, ya ada manajer project, lalu ada sistem analis implementer, programmer. Nah, sedikit di sini saya punya pengalaman, implementer ini bisa kita ambil dari lulusan manajemen pelayanan rumah sakit ya sebagai implementer. Kenapa? Karena di 3 manajemen pelayanan rumah sakit itu kita berikan pengetahuan terkait apa? Tadi di sebelah kanan ada pengetahuan teknologi informasi, ya pengantar teknologi informasi, sistem informasi, aplikasi Simeres seperti apa, kita ajarin database, algoritma, programming. Meskipun bukan dalam ya, tapi kita ajarkan. Nah, satu terakhir, jadi keyword dari implementasi Simeres itu apa? Yang pertama adalah kematangan organisasi harus kita ukur. Jadi jangan sampai kita membeli mobil BMW, tapi kita bisanya cuma nguntel naik sepeda. Ya, ini harus dinilai. Kemudian komitmen manajemen dan user tadi, kepastian SOP, alur sistem dan kepatuhan pelaksanaan, ketersediaan data, ya tadi migrasi data itu kadang-kala jadi stopper. Ya. Lalu aplikasi yang akan kita implementasikan sebaiknya yang proven, berkaitan dengan portofolio tadi. Ya. Lalu ketersediaan perangkat keras, yang terakhir jaringan yang baik. Ini referensi. Saya rasa itu Bu Wida, moderator, sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.